Kita beralih ke polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang terus memunculkan kontroversi. Belakangan politisi PDIP hingga relawan Jokowi tegas membantah pengakuan Bitor Suryadi yang mencurigai jika ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka kala maju dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Foto nikah, foto ijazah, foto SMA, foto itu sama semua. Hasil lapor Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Jokowi asli nyatanya tak juga memadamkan gejolak pihak-pihak yang masih meyakini jika ijazah keluaran UGM itu palsu. Apalagi beberapa pekan terakhir muncul pengakuan politisi PDI Perjuangan yang juga mantan anggota DPR, Bitor Suryadi di podcast Abraham Samad yang membuat geger. Secara belak-belakan, Bitor membeberkan awal mula pembuatan ijazah dan berbagai dokumen Jokowi kala tim Solo datang ke Jakarta untuk mengurus pencalonan Jokowi dalam Pilgub DKI tahun 2012. Jadi Solo itu pada awal 2012 itu datang ke Jakarta. Pak Jokowi nih rombongannya Pak Jokowi. Di antara rombongan itu ada nama-nama ini, ketemulah dengan kawan-kawan di DKI. Nah, dari DKI itu mereka terus bikin pertemuan-pertemuan, terus bertemulah di Jalan Cikini itu. Pengakuan Bitor pun dinilai tidak valid. Andi Azwan yang merupakan sekretaris tim kampanye Jokowi Ahok menangkap penyebutan nama lokasi pertemuan yang tidak sesuai. Bang Beto itu kan dari katanya, dia tidak melihat langsung seperti apa kan gitu. Apalagi dia mengatakan 2012, karena saya 2012 itu, saya kan adalah di tim kampanye Jokowi Ahok, Pilgub DKI, di tim sosialisasi kampanye. Yang sehari-hari memang itu adalah di markas yang namanya Borobudur 22. Kalau Beto ngomongin kan Menteng 22, itu aja sudah salah. Tak hanya itu, Bitor bahkan membeberkan alasan kesamaan foto Jokowi di setiap dokumen dan menyebut nama Prasetyo Edy sebagai sosok yang menerima dokumen yang dituding hasil cetakan Pasar Pramuka itu. Dokumen nikah, dokumen apa, sampai itu semua dibikinin, termasuk surat keterangan sehat dari rumah sakit, tidak kena narkoba, terus surat nikah, segala macam itu dibikin. Foto nikah, foto ijazah, foto SMA, foto itu sama semua. Kenapa Better tahu bahwa fotonya itu sama semua? Kan dibilang kan, dokumen itu setelah siap, pada 2012 kan, diserahkan ke Mas Pras. Mas Pras terus dikasihkan ke KPUD. Sudah itu Jokowi maju ke presiden. Nah, masuk ke presiden, masuk ke administrasi DPP. Nah, orang DPP bilang, Bang, ini fotonya sama semua nih, katanya. Tak terima tudingan rekan satu partainya itu, mantan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy pun mempertanyakan motif Betor menyerang PDIP. Dan saya pernah menelpon Bitor, bos, informasi lu dari mana yang benar, yang mendaftarkan itu nggak ada yang namanya Denny Iskandar, tidak ada yang namanya Indra Kramadipa, tidak ada yang namanya Widodo, yang ada saya nyebut Pras, terus Marihot Napitupulu sebagai kepala sekretariat tim pemenangan yang punya anak buah namanya Denny Iskandar, terus Isnaini dari Solo dan Syarif itu. Loh, kok bisa dia membuat narasi yang seperti itu? Apakah ini ada apa dengan Bitor dengan PDI Perjuangan? Sementara itu, perkembangan kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya yang menyeret Roy Suryo CS kini sudah memeriksa 50 orang sebagai saksi serta mengumpulkan keterangan ahli yakni Dewan Pers dan Digital Forensik. Objek perkara yang kedua ini dasarnya 5 laporan polisi menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana serta menyebarkan berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik. Terlapornya adalah saudara RS. Di sisi lain, selaku terlapor Roy Suryo meyakini jika tuduhan penghasutan yang ditujukan ke dirinya akan sulit diproses jika tanpa bukti adanya korban yang terhasut. Dilaporkannya adalah menghasut, ya kan?
Tapi mungkin pelapornya nggak baca kali ya, keputusan MK. Tapi nanti nggak apa-apa, bahwa MK itu sudah kemudian memutuskan bahwa pasal 160 KUHP itu hanya bisa kalau ada bukti delik materialnya. Jadi kalau hanya delik formil itu nggak ada korbannya, nggak ada yang terbukti menghasut ya. Misalnya menghasut itu gini, saya dilaporkan menghasut. Terus yang dituduhkan harus ada siapa yang terhasut, siapa Mas Tifal misalnya. Mas Tifal misalnya tidak terbukti Mas Tifal itu terhasut, ya nggak bisa. Hingga kini Polda Metro Jaya belum menaikkan status 6 laporan soal ijazah Jokowi ke tahap penyidikan. Karenanya Kapolda Metro Jaya disurati pelapor Suryo CS agar memberi atensi ke para penyelidik sehingga kasus ijazah tidak berlarut-larut. Tim Liputan Kompas TV.